Nah, ini musim kemarau yang menurut saya sudah sangat panjang gitu. Ternyata subur gitu ya. Apabila tanamannya itu dimakan hama, menjadi pahala baginya. Apabila tanamannya itu dimakan burung, itu menjadi pahala baginya. Dan apabila tanaman itu dicuri orang, itu pun menjadi pahala baginya. Kalau bicara pasad itu kan ya merusak. Kenapa kita olah tanah ini ya agar tidak rusak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita nyoba ingin memberitahukan bahwa kenapa sih alasan saya itu bertani gitu ya. Yang pertama, mendengar ungkapan dari Menteri Pertanian ya, bahwa kita harus punya ketahanan pangan gitu ya. Nah, saya nyoba lihat bahwa di sini itu ada potensi gitu ya. Nah, akhirnya kita nyoba untuk tani bayam kangkung dengan alasan durasi waktunya cepat gitu ya, masa panennya. Bahkan ada yang 21 hari, 25 hari gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa jadi kita juga ingin melibatkan orang-orang di sini memulai biar mereka tahu gitu ya bahwa ternyata di kita ini lahan subur ya. Kemudian ketimbang tidak dimanfaatin, tumbuh rumput, tumbuh ilalang. Nah, ternyata setelah kita coba manfaatin untuk ditanam, ya menghasilkan ya. Ya paling tidak untuk nambah income. Ya ini jangka panjangnya pengennya yang lain juga ikut gitu ya, yang garap di sini gitu ya. Ya kemarin itu kan bisa jadi karena belum tahu ilmunya, belum tahu jualnya kemana gitu. Nah, saya udah nyoba jalan cari pembeli gitu ya, orang-orang yang bisa jual. Nah, ternyata yang namanya di pasar, walaupun kita tambah tani berapapun ya tetap habis gitu ya dagangan itu. Dengan catatan kita punya kualitas yang bagus, kemudian iketannya juga rapi. Bicara bayam kangkung tidak mengingat musim. Nah, ini musim kemarau yang menurut saya sudah sangat panjang gitu. Ternyata subur gitu ya. Ketika itu ada air gitu ya. Jadi bayam kangkung itu tidak subur hanya di musim hujan, di musim kemarau pun dia tidak terpengaruh ya ketika itu banyak air gitu ya. Nah, ini kelebihannya barangkali gitu ya. Kita memberdayakannya yang pertama dari mulai nyiapin lahan. Kita butuh tenaga gitu ya. Nah, coba kita libatkan gitu ya untuk nyangkul, untuk babat rumput gitu ya. Nah, itu juga kita tidak mungkin bisa kita kerjakan sendiri gitu, dengan catatan ya harus melibatkan beberapa orang. Nah, yang kedua, setelah panen juga kita harus dicabut, diikat, dicuci gitu ya. Nah, itu juga butuh tenaga juga gitu ya. Nah, ternyata orang-orang di sini juga siap. Walaupun per ikatnya 200, tapi kalau udah 1000 ikat kan lumayan. Nah, kemudian transportasi ya. Ada yang orang di sini juga kita libatin yang punya mobil bak untuk bisa ngangkut bayam kangkung ke pasar setiap malam. Kadang-kadang sampai mencapai 1000 ikat gitu ya. Ya ini awal, tahap awal aja kemarin 800 ikat untuk kangkung, 200 ikat ya untuk bayam. Nah, terus pupuk itu sudah pasti gitu ya. Kita juga nanti butuh orang yang menyuplai pupuk kandang ke sini. Banyaklah yang bisa kita libatkan gitu ya di pertanian ini. Ya bahkan ya termasuk nanti ada orang yang mau bantu masarin gitu ya. Dia nyoba nganvas ke warung-warung, dia minta berapa ikat yang dia mau bawa, kita siapin gitu ya. Dengan catatan orang itu ya jalan dulu nyari buangannya, nyari pembelinya gitu ya. Nah, kemudian dia butuh berapa ikatnya, insya Allah kita siapin. Bicara kita sebagai seorang muslim gitu ya,
ya kita maklum, kita tahu bahwa manusia itu sebagai khalifah gitu ya. Karena memang Nabi Adam itu kan diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu kan adalah orang yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi, menjaga gitu ya, melestarikan bumi gitu ya. Nah, itu kan salah satu tugas khalifah. Ya ini juga bukan barangkali nanti kaitannya kalau seorang khalifah itu bukan yang merusak gitu ya. Justru merawat, memelihara gitu ya. Bahkan nanti ada usulan, Pak, kalau bisa pupuknya jangan pupuk kimia gitu ya. Harus organik gitu ya. Ah itu saya setuju gitu ya. Karena ternyata ya informasinya pupuk kimia itu bisa merusak struktur tanah dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau bisa rumput juga tidak usah dimatikan dengan kimia gitu ya. Nah, itu terpengaruh juga seperti itu. Kalau seorang khalifah kemudian dia malah merusak, tidak merawat, itu bukan, tidak menjalankan fungsinya lah gitu ya sebagai seorang khalifah. Nah ternyata di satu hadis pun pernah saya baca gitu ya, dari Rasulullah, itu hadis riwayat Muslim gitu ya. Kalau tidak salah itu, mami muslim ya grisu gorsan, bagi seorang muslim apabila dia menanam dia akan mendapat pahala. Apabila tanamannya itu dimakan hama, menjadi pahala baginya. Apabila tanamannya itu dimakan burung, itu menjadi pahala baginya. Dan apabila tanaman itu dicuri orang, itu pun menjadi pahala baginya. Artinya apa? Hadis ini ya, ketika kita menanam pohon apa saja itu menjadi sodako. Ya ternyata menurut penelitian daun itu menghasilkan oksigen yang cukup banyak gitu ya, produksi oksigen yang cukup ya. Nah itu kalau dilihat dari kacamata seorang muslim ya, seorang Islam ya, ternyata nabinya pun memerintahkan untuk menanam pohon. Ya barangkali kalau kita lihat sejarah di zaman Rasulullah di Madinah, ya Rasulullah menggalakkan pertanian-pertanian yang sudah cukup modern ya, dengan mengawinkan bunga kurma dan lain sebagainya, dan menguasai pasar yang pada akhirnya. Kalau bicara pasad itu kan ya merusak. Kenapa kita olah tanah ini ya agar tidak rusak gitu ya. Nah itu kan ada yang bilang bahwa ya Allah tidak menyukai gitu ya orang-orang yang membuat kerusakan gitu ya. Ya bahkan nanti termasuk dari organik saja itu bisa, bahan yang dibuat dari sisa-sisa makanan itu bisa dijadikan pupuk gitu ya. Kemudian seperti pupuk kandang, kotoran kambing, kotoran ayam pun itu bisa dijadikan ya pupuk organik ya, yang non kimia gitu ya. Nah itu saya rasa banyak Pak gitu ya, kalau di Al-Quran, di hadis gitu ya, yang mengisyaratkan tentang itu semua gitu ya. Nah itu mengacu di zaman Rasulullah ya, dengan menggalakkan pertanian kurma gitu ya, dan yang lainnya. Ya jadi kayak memang yang pertama kami memandang bahwa dakwah itu umum gitu ya. Dakwah itu kan bukan hanya bicara tentang ayat, tentang hadis di forum, tapi dakwah itu kan ada ya barangkali yang disebut dengan dakwah bilhal gitu ya. Kalau yang itu kan dengan lisan gitu ya. Saya menilai bahwa ini pun termasuk dakwah juga gitu ya. Dakwah itu kan mengajak gitu ya. Ketika orang itu kita ajak untuk kebaikan, untuk meningkatkan ya kualitas ekonominya, bukan hanya kualitas keilmuannya, ya bukan hanya kualitas keimanannya gitu ya. Kualitas ekonomi pun ya harus ditingkatkan gitu ya. Karena memang ya kalau kepakiran itu kan mengarah ya kepada kekafiran gitu ya. Jadi ya kita yang tidak boleh fakir gitu ya. Jadi ketika kita ini punya cita-cita ingin meningkatkan itu semua, itu juga bagian dari dakwah barangkali. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan dakwah itu ada beberapa macam gitu ya. Bukan hanya menyampaikan ayat gitu ya. Tapi juga bukan hanya yatslu alaihim ayah ya. Tapi juga wa yuzakihim. Ya, membersihkan hati orang dengan ya merubah
paham-paham yang salah, merubah pola pikir, merubah tingkah laku yang barangkali masih salah kepada yang benar gitu ya. Terus wayu alimuhumul kitab, memahami orang-orang itu yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, yang menjadi kewajibannya untuk dijalankan. Baru nanti wal hikmah, dakwah itu kan dengan hikmah gitu ya, dengan memahami perjalanan sunnah, apa sih memang yang menjadi tugas Rasul yang diutus oleh Allah itu. Nah itu ya barangkali. Nah yang ketiga ya Rasulullah pun dalam berdakwah itu kan mengajak ya kepada jalan Allah gitu ya. Nah itu kan umum gitu ya. Ud'u sabili rabbik. Yang pertama itu kan ya dengan bil hikmah wal mau'izotil hasanah. Wazadilhum bilati hiya asan. Artinya di situ kan ada keteladanan. Orang biasanya mencontoh gitu ya. Kalau bicara siapapun bisa barangkali. Tapi kalau sudah melihat contoh, nah itulah yang dimaksud dengan keteladanan. Lebih mengena gitu ya. Ya dengan contoh-contoh yang kita sudah lakukan dan yang kita sudah perbuat ya. Biar bisa orang lain juga ikut ya, bahwa ternyata gitu ya, bukan hanya bicara tapi yang terpenting adalah berbuat ya. Bahkan ayatnya ya sangat jelas ya, kebencian di sisi Allah orang yang hanya bisa mengatakan tapi dia sendiri tidak berbuat. Nah kemudian untuk ngatur waktu gitu ya, ya yang namanya kita kan banyak lah waktu luang gitu ya. Kalau untuk ilmu agama memang sangat luas gitu ya. Ketika kita belajar, ya itu seperti minum air laut gitu ya. Rasa-rasanya semakin haus gitu ya. Semakin kita belajar, semakin merasa kita ini orang yang bodoh gitu ya. Tapi ternyata ketika kita manfaatin waktu setelah sholat, di malam hari, itu bisa gitu ya. Ya adapun kalau seorang ustadz itu kan Pak, ya ketika dipanggil ya insya Allah gitu ya. Tapi kita tidak pernah ya minta untuk dipanggil gitu ya. Kalau dibutuhkan ya insya Allah siap berbagi. Dan itu pun ya kita hanya membacakan yang ada ya. Karena semua sudah ada ya. Bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah petunjuk-petunjuknya baik yang ada di Al-Quran maupun di hadis. Adapun ya kitab-kitab ya para ulama menguatkan ya pemahaman-pemahaman Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah yang agar mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menyita waktu ya, kita bisa tinggal tanian itu ya kapan saja gitu. Tidak terikat ya. Kita masuk mau jam berapa, kita mau selesai kerja di sawah jam berapa, itu semua kita yang ngatur. Ayolah buat teman-teman yang lain gitu ya, sahabat-sahabat yang lain, ketika ada potensi di lingkungan kita, apa saja, udahlah yang penting kita berbuat, tidak usah banyak berbicara sana sini, insya Allah ya, apapun yang nanti kita perbuat, insya Allah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah ketika muaranya semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita perbuat ya, ketika nanti menghasilkan ya insya Allah itu adalah hal-hal yang sangat positif. Baik, ini barangkali yang bisa saya nyoba terangkan yang menjadi alasan saya kenapa saya milih pertanian bayam kangkung. Dari saya cukupkan. Nasrul minallah wa tun qorib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.